2022 DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, Diko juga berkirian baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Detail nanti bisa kita diskusikan pasal per pasal, bisa kita diskusikan. Tetapi secara umum ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah. Melihat sebuah bangsa bisa kita lihat dari kitab undang-undang hukum pidananya. Itu kira-kira peradabannya ada di sana. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada Diko sekalian, silahkan dicermati, dikritisi. Dan yang paling nanti bertemu dengan Diko sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penegakan hukum. Itu ada di Pak Menkumham, Pak Presiden. Monggo Pak Menkumham. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media elektronik, cetak, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang KUHP pidana menjadi undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana, tadi Pak Ketua bilang sudah sejak 1963. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris dikatakan it's long overdue. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga para ahli sudah kumpul, drafting dimulai. Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY, kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas, sudah sampai ketok pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode yang sekarang. Kemudian kita bahas kembali, Presiden memerintahkan kami, sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja ke seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden. Presiden memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, tidak ada gading yang tidak retak. Apalagi kita masyarakat yang sangat multikultur, multi etnis. Belanda saja yang homogen memerlukan waktu panjang menyelesaikan rencana undang-undangnya. Berapa? 70 tahun. Kita memerlukan masyarakat multi etnis ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerahan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak
digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi kita menggunakan produk-produk kolonial. Terlalu lama. Seolah-olah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu menjadi produk undang-undang. Karena tadi Pak Ketua benar sekali bahwa hukum pidana itu adalah refleksi dari peradaban suatu bangsa. Bagaimana mereka memperlakukan. Jadi saya kira tadi saya ucapkan terima kasih kepada tim ahli, profesor, ini semua, Prof. Tuti yang sejak dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian masuk ke kampus lagi sudah menggumuli ini, ya Prof. Markus, Prof. Yenti dan teman-teman semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari KUHP. Jadi saya kira demikian. Ya, kalau ada 3 pertanyaan, silakan. Ada yang disampaikan Pak Wana. Ya, selamat pagi Pak, saya Rebi dari Kompas. Saya mau tanya terkait RKUHP ini, bagaimana mempersiapkan aparat penegak hukum dalam implementasi RKUHP? Karena kan potensi kriminalisasi justru ada di mereka. Jadi terima kasih. Satu lagi Pak, karena ada beberapa pasal yang masih dianggap bermasalah, dianggap bermasalah, begitu. Bagaimana kalau ini digugat ke MK nantinya, pemerintah bagaimana dan DPR? Jadi kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Tadi kan kita kan semakin beradab, semakin baik, ya, kepatuhan terhadap konstitusi, kepada hukum. Maka setelah disahkan, mekanisme yang paling pas adalah judicial review. Untuk itu, kalau ada pasal-pasal yang dianggap. Yang kedua, training. Kita akan mengadakan, tadi saya bilang 3 tahun ini waktu yang cukup luas bagi pemerintah, bagi tim, untuk bersosialisasi, membuat training kepada penegak-penegak hukum, stakeholders yang jaksa, hakim, polisi, ini utamanya dulu, advokat, ya, pegiat HAM, kampus-kampus lagi, jangan salah ngajar dia nanti, ya kan, dosen-dosen jangan salah menjelaskan. Ini semua kan kita pastilah nanti Prof. Tuti, Prof. Yenti, Wamen dan tim ini akan menulis buku. Ini akan dari kitab ini akan dilahirkan banyak buku tentang pertanggungjawaban pidana, tentang criminal act, tentang hukuman dan lain-lain. Dan ini akan membantu nanti kampus-kampus penegak hukum untuk ini, ya, untuk menjelaskan. Tetapi yang pasti harus ada dan kami akan harus menyusun dari sejak sekarang sosialisasi terhadap seluruh stakeholders yang ada. Baik, second one. Ya, sah-sah saja menyampaikan pendapat, pandangan. Iya kan, itu sah. Tetapi memaksakan kehendak juga tidak sah. Ya kan, itu mekanisme demokrasi. Ya, jadi itu sah, ya, itu adalah pendapat beliau. Karena PKS sendiri memang sudah menyampaikan pendapat setuju dengan catatan. Catatan itu ada menjadi memori fantulistingnya nanti. Menjadi apa? Catatan pembahasan undang-undang ini. Ya, ada catatan. Termasuk Demokrat tadi catatannya adalah seperti yang dikatakan ada, itu perlu sosialisasi, perlu penjelasan supaya jangan ada salah tafsir daripada penegak hukum nanti. Baik, one more. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Pagi Bang Yasona, Bang ini
soal gugatan ke MK itu kan dari pemerintah sudah siap begitu menyambut ketika ada gugatan. Bukankah ini akan menjadi presiden bagi penyusunan undang-undang berikutnya ketika kemudian tidak sempurna, maka oke, bisa kita gugat ke MK? Begitu? Bukan. Jangankan itu, KUHP saja yang sudah berlaku seratusan tahun ini ada yang gugat di Mahkamah Konstitusi. KUHP kitab hukum acara kita yang sudah berpuluh tahun 80-an, ada 81, ada yang gugat di judicial review. Nah, kemarin saya baru menerima ada yang menggugat KUH Perdata. Ya, pasal 433. Pasal 433. Itu adalah mekanisme konstitusional bagi orang yang merasa bahwa pasal ini bertabrakan dengan konstitusi. Jadi itu sah. Itu pilihan konstitusi kita, maka gunakan jalur itu. Supaya apa? Perjalanan kita ini semakin baik dalam pemahaman perdebatan dan lain. Sebelumnya oke lah, mekanisme konstitusional saja. Saya mengajak teman-teman, adik-adik mahasiswa, siapapun, mari kita menggunakan mekanisme konstitusional. Terima kasih. Pak, maaf Pak, satu lagi Pak, boleh Pak tambah Pak? Boleh. Pak Wamen yang Ya, jawab. saya Dwi Pak dari Gatra, saya mau tanya, ini pengesahan. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama rapat paripurna DPR RI pada hari ini mensahkan RKUHP yang baru menggantikan RKUHP buatan kolonial yang sudah lama, pemirsa. Dan di mana di sini sebelumnya pada tahun 2019 seharusnya sudah disahkan, namun banyak sekali pihak yang menentang sejumlah pasal di dalam RKUHP ini, pemirsa. Dan RKUHP ini akan disosialisasikan ke masyarakat dalam 3 tahun ke depan, di mana juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli juga menyarankan kepada masyarakat yang belum puas mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi, pemirsa. Dan langsung saja, pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di DPR RI sudah bergabung bersama kami rekan Yasmin Atania. Ya, selamat siang rekan Yasmin. Seperti apakah pasca pengesahan RKUHP yang baru ini di kawasan DPR saat ini? Silakan Yasmin. Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Sebelumnya betul bahwasanya DPR RI ini resmi mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang tadi melalui sidang paripurna yang digelar mulai dari pukul 10 hingga kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun tadi persidangan ini sebelum disahkan Ketua Komisi 3 DPR yakni Bambang Wuryanto ini memaparkan proses pembentukan RKUHP yang mana ini merupakan pembentukan carry over dari DPRD periode sebelumnya. Dan dapat kita ketahui bersama bahwasanya banyak masyarakat ini yang menolak dengan adanya sejumlah pasal maksud kami yang dinilai pasal karet begitu dan juga bisa membahayakan bagi masyarakat itu sendiri, seperti ini terkait dengan penghinaan presiden dan juga wakil presiden dalam pasal 218, kemudian penghinaan terhadap lembaga negara ataupun pemerintahan baik itu DPR, kemudian DPRD hingga kepolisian, dan juga ini ada terkait dengan pidana demo pemberitahuan pasal 256 dan juga ada pidana perzinahan yakni pasal 411 dan sejumlah pasal yang dinilai karet lainnya begitu. Nah, tadi dalam proses sidang paripurna ini ada hal menarik yang terjadi, yakni salah satu peserta yaitu ada Iskan Kolobalubis berasal dari Komisi 8 fraksi PKS ini walk out saat persidangan berlangsung. Tadi kami sempat mewawancarai pasca ia keluar dari ruang sidang begitu ya. Menurutnya ia selaku fraksi PKS ini ada beberapa catatan tadi yang sudah diutarakan sebelumnya begitu, dan ia tetap menolak adanya pasal 240 yang menghina pemerintah dan juga pasal 218 terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden, karena menurutnya hal ini dapat menghentikan demokrasi dan juga menjadi pasal karet begitu yang rancu. Dan nantinya ia berencana atas nama pribadi sejauh ini akan menyatakan keberatannya melalui Mahkamah Konstitusi. Pram. Ya, rekan Yasmin. Ya, rekan Yasmin, selanjutnya agenda apa saja setelah pengesahan RKUHP ini sedang paripurna dilanjutkan dengan agenda apa saja di sana? Ya, rekan Yasmin, usai pengesahan RKUHP yang baru saja digelar tadi, selanjutnya agenda apa yang akan dilakukan di sana, rekan Yasmin?
Ya, mohon maaf pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Yasmin ada kendala. Baik, rekan Yasmin Atania melaporkan langsung dari kawasan gedung DPR RI Jakarta pemirsa.